Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Anita Papaja. Anak-anak bisa sapa dengan Ibu Anita. Nah, anak-anak, Ibu mengasuh mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan khususnya pendidikan agama Kristen di kelas 7. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan masih bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu akan terapkan aturan ketika kita belajar. Yang pertama, anak-anak harus mempunyai, siapkan Alkitabnya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa siapkan bukunya dan juga siapkan ballpointnya. Oke, kita langsung saja. Tema kita pada pagi hari ini adalah indahnya mengampuni. Tema kita adalah indahnya mengampuni, dan untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam materinya lebih lanjut, Ibu akan memberikan penjelasan tentang 2 tujuan penting dari indahnya mengampuni. Nah, 2 tujuan penting di sini yaitu yang pertama, selesai dari pembelajaran ini, anak-anak mampu untuk memaknai bahwa Allah mengampuni dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi anak-anak di mana anak-anak bisa untuk mengampuni sesama kita. Oke? Itu 2 tujuan penting yang harus anak-anak penuhi ketika selesai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kita langsung saja pada pelajaran hari ini, indahnya mengampuni. Siapa yang di sini pernah marah? Pasti semuanya pernah marah, kan? Nah, semua pernah marah, bahkan semua pernah merasakan yang namanya sakit hati atau jengkel, atau bahkan pernah merasakan, aduh, kepingin sekali marah yang sebesar-besarnya. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang indahnya mengampuni. Seperti satu orang tokoh humanis dunia, ini dia. Dia adalah seorang tokoh humanis dunia yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh yang 20 tahun dipenjarakan karena memperjuangkan orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih, di mana Nelson Mandela tidak mau ada ketidakadilan antara orang yang berkulit hitam dan juga orang yang berkulit putih. Nah, selain tokoh humanis dunia Nelson Mandela, ada satu lagi tokoh humanis, yaitu siapa dia? Pasti ada yang pernah lihat. Dia adalah Mother Teresa dari Calcutta. Mother Teresa adalah seorang tokoh humanis dunia yang sangat luar biasa. Dia mempunyai hati yang rela untuk mempunyai belas kasihan terhadap sesamanya. Namun, selain tokoh humanis dunia, ada bukan hanya satu, tetapi ada beberapa tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Namun, Ibu hari ini memakai satu contoh tokoh Alkitab yang bisa mengampuni sesamanya, yaitu Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang mampu mengampuni saudara-saudaranya. Oke? Sebelum Ibu menjelaskan materi ini lebih jauh, anak-anak silahkan menyaksikan video singkat tentang Yusuf, bagaimana perjalanan Yusuf ketika ia harus mengampuni saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video yang tadi Ibu putar barusan kan? Kalau sudah, anak-anak bisa menulis di kertas atau di buku saja, karena tadi sudah Ibu sudah bilang harus siapkan buku, maka anak-anak harus tulis di buku makna apa yang anak-anak dapat ketika anak-anak menonton video yang barusan Ibu tayangkan tadi. Nah, anak-anak, video yang anak-anak lihat tadi, bagaimana Yusuf dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia bermimpi, bagaimana Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan Yusuf dijual ke orang-orang Ismail, dan kemudian Yusuf dibawa ke Mesir dan menjadi budak di sana. Nah, anak-anak itu menjadi suatu perjalanan yang sangat menyakitkan bagi Yusuf, yang sangat menyedihkan bagi Yusuf. Namun, apa yang Yusuf lakukan ketika Yusuf berada di Mesir dan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir? Oke, apa yang Yusuf lakukan? Anak-anak mau tahu? Anak-anak bisa saksikan video berikut ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oke anak-anak sudah menyaksikan video yang kedua tadi kan? Kalau anak-anak sudah menyaksikan video yang kedua,
bagaimana perjalanan Yusuf sampai di Mesir dan Yusuf bisa mengasihi atau mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Karena Yusuf memahami rencana Allah dalam kehidupan Yusuf sendiri. Nah, anak-anak, ini menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita ketika kita membenci seseorang, ketika kita juga merasakan sakit hati terhadap seseorang atau sesama kita, terhadap guru kita di sekolah, teman-teman kita di sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, bagaimana dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, yang kedua, ada satu tokoh Alkitab lagi yang menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Anak-anak, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus bersama dengan Simon Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kalikah kita harus mengampuni? Ada yang bisa kasih tahu ibu berapa kali? Ternyata 70 kali 7 kali. Artinya bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dosa kita manusia. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ibu akan baca 2 ayat ini dan anak-anak bisa lihat sendiri di Alkitab yang anak-anak sudah pegang. Oke? Matius 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop hal berdoa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, anak-anak, itu menjadi ayat yang penting buat kita, bahwa kita mengampuni sesama kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita, dan kesalahan kita pun akan diampuni oleh siapa? Oleh Bapa kita yang di surga. Nah, anak-anak, sebenarnya kita ini adalah manusia yang berdosa, dan ketika kita sudah berdosa, hukuman kita adalah apa? Adalah maut. Itu ada di Roma 6 ayat 23. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus, karena pengampunan daripada Tuhan, karena cintanya yang begitu besar kepada kita, maka kita semua diselamatkan. Nah, anak-anak, betapa indahnya mengampuni. Itu yang Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita. Dan pada hari ini yang menjadi kesimpulannya yaitu mengampuni itu indah, mengampuni itu baik, dan ketika kita mengampuni, maka kita izinkan kedamaian itu ada dalam hati kita. Oke, anak-anak. Nah, sekarang untuk menutup pelajaran kita di hari ini, ada tugas yang akan Ibu berikan. Nah, tugas itu akan ada di akhir dari video ini. Anak-anak bisa lihat tugasnya. Ibu akan taruh tugasnya di situ. Kemudian anak-anak kerjakan. Setelah kerjakan, anak-anak kirim kembali kepada Ibu via WA. Dan kemudian jangan lupa ketika kirim, anak-anak sertakan nama kelasnya. Maka Ibu akan periksa dan Ibu taruh nilai di situ. Oke, anak-anak, Ibu akan kirim tugasnya setelah video ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, memberkati anak-anak murid yang pada hari ini telah belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di pelajaran berikutnya dengan beberapa materi yang lebih menarik lagi, lebih menginspirasi anak-anak untuk belajar dengan giat di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa tetap
mengikuti protokol kesehatan ketika anak-anak berada di rumah. Sampai jumpa, shalom. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada